Om Swastiastu. Baik, kami di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuat deklarasi dan membuat halaman pada makalah di Microsoft Word dan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Supranta, NPM 224231. Perkenalkan nama saya Komang Pada, NPM 224076. Perkenalkan nama saya Nyoman Sumansur, NPM 224069. Perkenalkan nama saya Nika Dewi Antari, NPM 224062. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat makalah di Microsoft Word. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengatur kertasnya. Untuk mengatur kertasnya, kita bisa pilih layout. Kemudian kita pilih size kertas yang akan digunakan. Di sini kita akan pilih ukuran A4. Selanjutnya kita pilih page tab. Untuk mengatur margin kertasnya, kita menggunakan ukuran top atau atas dengan ukuran 3 cm, bagian kiri dengan ukuran 4 cm, bagian bawah dengan ukuran 3 cm, dan bagian kanan dengan 3 cm juga. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik menu Home untuk mengatur jenis huruf yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan yang Times New Roman dengan ukuran 12. Baik, setelah mengatur ukuran kertasnya, langsung saja kita membuat makalahnya. Untuk membuat makalah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat covernya. Di sini saya sudah menyiapkan contoh makalah yang akan kita gunakan untuk membuat halaman. Yang kita lakukan yaitu membagi sisi pada makalahnya, yaitu klik menu layout, kemudian kita pilih breaks, lalu kita pilih next page. Nah, di sini sudah muncul session 1 dan session 2. Kemudian kita pindahkan covernya terlebih dahulu ke atas. Lalu kita akan rapikan. Untuk halaman pertama, kita klik Different First agar pada saat mengisi halaman cover tidak terisi halaman. Kita akan mulai dari kata pengantar. Untuk membuat halaman, caranya yaitu klik 2 kali pada bagian bawah, kemudian klik menu Insert, pilih Page Number, kemudian pilih Bottom of Page, kita pilih plain yang nomor 2. Agar berada di bawah dan di tengah-tengah. Di sini masih menggunakan angka 1. Untuk menggunakan angka Romawi, kita pilih Format Page Number, pilih bagian nomor format, kita pilih Romawi, kemudian kita mulai dari yang pertama. Lalu klik OK. Kemudian di sini sudah muncul halamannya, dan pada cover tidak berisi number karena cover tidak berisi halaman. Halaman biasanya akan dimulai dari kata pengantar. Nah, kemudian daftar isinya akan kita taruh pada halaman kedua. Lalu kita rapikan lagi. Dan untuk pada bab 1 di sini masih menggunakan angka Romawi. Karena di sini masih masuk pada session 2. Jadi kita akan mengubahnya dulu menjadi session ketiga. Caranya kita pilih menu layout, kemudian pilih breaks, pilih next page, lalu akan muncul session ketiga. Kita akan taruh bab 1 pada session ketiga.
Untuk mengubah halaman pada section ketiga, di sini masih muncul angka Romawi. Kita akan mengubahnya menjadi angka. Caranya klik 2 kali, kemudian kita pilih page number, pilih bottom of page, lalu pilih nomor 2. Lalu klik lagi page number, pilih format page number. Kita pilih angka 1, 2, 3. Untuk start at, kita mulai dari angka yang pertama, lalu klik OK. Nah, kemudian halamannya sudah selesai dan sudah sesuai urutannya. Hingga daftar pustaka juga sudah sesuai. Selanjutnya yaitu pembuatan daftar isi. Saya Komang Priyambada, NPM 224076 akan menjelaskan cara pembuatan daftar isi otomatis. Untuk yang pertama, kita klik Ctrl F untuk memunculkan navigasi. Lalu kita mulai dari kata pengantar terlebih dahulu. Kita blok kata pengantarnya, lalu kita cari heading 1, kita klik kanan, lalu kita pilih yang update heading 1 to make selection. Kemudian kata pengantar sudah kelihatan di navigasi. Selanjutnya untuk daftar isi sama juga. Kita klik langsung heading 1. Untuk bab 1 pendahuluan kita pakai yang heading 1. Untuk subjudul 1.1 kita pakai yang heading 2. Kita klik kanan, lalu kita klik update heading 2 to make selection. Kemudian sudah bisa timbul di navigasi. Begitupun seterusnya. Kita langsung klik untuk bab 2, kita pakai heading 1 untuk judul bab. Untuk subjudul bab 2 kita harus buatkan heading yang baru. Kita blok dulu ini. Lalu kita klik di sini. Kemudian kita cari create a style. Kemudian kita ubah namanya menjadi sub bab 2 biar gampang nanti mencari. Kemudian kita klik modify. Lalu kita pilih yang rata kiri. Untuk di sini kita ubah. Untuk ini maksudnya, kita ubah ke heading 2. Lalu kita klik OK. Kemudian sudah kelihatan di navigasi 2.1-nya. Untuk 2.2 juga sama. Kita langsung klik heading yang baru saja kita buat. Yang kita beri nama subbab 2. Untuk bab 3 penutup kita pakai heading 1, kembali ke heading 1 lagi. Untuk judul subbab 3 kita juga harus buatkan heading yang baru. Sama seperti tadi caranya. Kita klik di sini. Kita ganti menjadi subbab 3 biar mudah nanti mencari.
Kemudian kita klik modify lagi, kita cari rata kiri, kemudian di sini kita ubah menjadi heading 2. Kita klik OK. Lalu sudah kelihatan di navigasi untuk 3.1-nya. Begitupun seterusnya. Kita langsung pakai yang subbab 3 yang baru saja kita buat. Untuk daftar pustaka, karena judul, kita pakai yang heading 1. Lalu kita cari tempat daftar isinya, halaman kosong yang sudah tadi kita siapkan untuk tempat daftar isi. Kita klik di sini, kita cari di refresh, lalu kita klik yang di pojok, table of contents. Kita klik, kita pakai yang automatic tabel 1. Kemudian kesimpulan sudah langsung kelihatan. Kita hapus dulu ini, lalu kita blok. Kita ganti warnanya jadi warna hitam. Lalu kita bold. Nah, daftar isi sudah terbuat otomatis dengan cara yang saya gunakan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Baik, perkenalkan, nama saya Imadi Artibusya Pranata, NPM 22431. Sini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan rumus fungsi pada Microsoft Excel. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu rumus Excel. Rumus Excel adalah sekumpulan instruksi yang digunakan di dalam Microsoft Excel untuk menghitung atau menganalisis data. Rumus dapat berupa operasi matematika sederhana seperti penjumlahan atau pengurangan, atau rumus yang lebih kompleks yang menggunakan fungsi dan operator yang lebih banyak. Di Microsoft Excel, rumus adalah ekspresi yang menghitung nilai dari sebuah atau beberapa sel. Rumus terdiri dari operator matematika dan atau fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai yang diinginkan dari sel atau sekelompok sel. Rumus dapat digunakan untuk menghitung berbagai macam nilai seperti menjumlahkan seluruh nilai dalam sebuah kolom atau baris, mencari rata-rata dari sekelompok nilai, atau menghitung persentase sel tertentu. Untuk menuliskan rumus dalam Excel, kita harus mulainya dengan tanda sama dengan. Kemudian tambahkan operator atau fungsi yang diinginkan, dan jangan lupa untuk menggunakan tanda buka kurung dan tutup kurung untuk membantu menentukan urutan evaluasi rumus. Untuk membuat rumus di Excel, kita dapat mengetikkan ekspresi matematika atau fungsi ke dalam sel yang diinginkan, kemudian menekan tombol Enter untuk menghitung nilainya. Baik, di sini saya akan membuat 4 rumus fungsi pada Microsoft Excel. Yang pertama yaitu rumus menjumlahkan nilai, yaitu sum. Yang kedua rumus mencari rata-rata nilai atau average. Yang ketiga menggunakan rumus if, dan yang keempat menggunakan rumus fungsi rank. Baik, kita langsung saja membuat rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Untuk membuat rumus sum, caranya adalah yang pertama masukkan sama dengan, kemudian ketik sum, ketik 2 kali. Untuk nomor 1 kita pilih nilainya yang di sini. Kita tarik saja sampai di sini. Ini adalah nilai yang akan kita jumlahkan. Masukkan kurung tutup, lalu klik Enter. Kita bisa lihat di sini nilainya otomatis langsung terjumlahkan karena kita sudah memakai rumus. Nah, untuk menjumlahkan nilai-nilai yang lain,
Kita tidak perlu membuat rumus lagi, cukup dengan menarik tanda yang ada di sini, kita tarik ke bawah, maka nilai yang muncul sudah otomatis. Ini adalah cara menggunakan rumus fungsi sum, yaitu menjumlahkan nilai. Yang kedua, kita akan mencari rata-rata dari nilai yang ada di sini. Caranya, masukkan sama dengan, masukkan average untuk mencari rata-rata, klik 2 kali di sini. Untuk number yang pertama kita klik di sini. Untuk yang number kedua kita tarik saja dari nomor yang pertama sampai di sini. Lalu masukkan kurung tutup, klik enter. Maka nilai rata-ratanya sudah muncul secara otomatis. Untuk mencari rata-rata nilai yang lainnya, sama seperti tadi, kita klik dulu selnya di sini, lalu kita tarik ke bawah untuk mencari nilai rata-rata yang lainnya. Kita lihat di sini nilainya sudah muncul otomatis. Untuk membuat 2 angka di belakang koma, kita tinggal tambahkan sini saja. Kita klik ini saja. Kita bisa dilihat di sini, rata-rata nilainya sudah muncul secara otomatis karena kita sudah menggunakan rumus fungsi average. Baik, untuk rumus yang ketiga kita akan menggunakan rumus if. Pada tabel keterangan ini kita akan membuat keterangan lulus dan tidak lulus secara otomatis. Di sini saya sudah menyiapkan standar nilai atau KKM yaitu 75 sebagai standar acuan yang akan kita gunakan untuk membuat keterangan lulus dan tidak lulus. Untuk membuatnya, kita menggunakan rumus if. Cara membuatnya yaitu masukkan sama dengan terlebih dahulu, masukkan fungsi if, kita klik 2 kali if fungsinya. Untuk logical testnya, kita masukkan nilai yang akan kita hitung yaitu I8. Pilih sel rata-rata. Karena nilai yang kita gunakan sebagai acuan adalah 75, maka kita masukkan simbol lebih besar dari 75. Lalu masukkan titik koma. Untuk value if true-nya, kita masukkan tanda petik 2 terlebih dahulu. Masukkan keterangan lulusnya, lalu masukkan kembali tanda petik 2, kemudian masukkan kembali titik koma. Untuk value if false-nya, kita masukkan keterangan tidak lulus. Caranya sama seperti masukkan keterangan lulus, kita masukkan tanda petik 2 terlebih dahulu. Masukkan keterangan tidak lulus, tanda petik 2 lagi, pakai kurung tutup. Untuk mengakhiri rumusnya atau menyelesaikannya, kita bisa menekan tombol enter. Maka keterangan lulusnya akan muncul secara otomatis. Karena nilainya di sini 76 lebih besar dari 75, maka keterangan yang muncul yaitu lulus. Untuk membuat keterangan yang lainnya yang ada di bawah di sini, kita cukup menekan sel di sini terlebih dahulu, lalu tarik simbol yang di sini ke bawah. Maka muncul keterangan lulus dan tidak lulus secara otomatis karena kita sudah menggunakan rumus fungsi if. Untuk membuat keterangan di sini lebih menarik, kita dapat memberi warna. Untuk memberi warna, kita blok dulu di sini, pilih menu conditional formatting,
pilih high Excel rules, lalu pilih equal to, lalu masukkan kata yang akan kita warnai. Di sini kita akan masukkan kata lulus, lalu pilih warna yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memilih warna hijau. Lalu klik OK. Untuk keterangan tidak lulusnya caranya sama. Kita blok, pilih conditional formatting, pilih Excel rules, pilih equal to, masukkan kata tidak lulus. Warnanya di sini kita bisa bebas milihnya. Di sini saya akan pilih warna merah. Lalu masukkan OK. Nah, maka warnanya akan muncul secara otomatis. Untuk fungsi rumus yang keempat, di sini saya akan menggunakan fungsi rank untuk mencari ranking dari daftar nilai yang ada di sini. Caranya masukkan sama dengan pilih fungsi rank. Klik 2 kali. Untuk numbernya kita bisa pilih nilai yang ada di sini. Karena kita hitung rankingnya akan kita gunakan sel jumlahnya saja. Masukkan titik koma. Untuk ref-nya kita tarik yang ada di sini sampai di sini. Masukkan titik. Untuk mengunci rumusnya kita masukkan F4 agar rumusnya tidak berubah. Kemudian masukkan titik koma lagi. Kita bisa memilih descending atau ascending. Descending ini yaitu menghitung nilai ranking dari yang terbesar ke yang terkecil. Maksudnya jika nilainya terbesar maka yang muncul yaitu rank 1. Jika ascending itu sebaliknya, jika nilainya terkecil maka yang muncul ranking di sini yaitu ranking 1. Karena kita mencari nilainya yang terbesar, kita menggunakan descending. Untuk descending ada kodenya yaitu 0 dan ascending kodenya 1. Karena kita menggunakan descending, kita masukkan kode 0. Kemudian pilih kurung tutup. Lalu untuk menyelesaikan rumusnya kita tekan enter. Maka di sini akan otomatis terisi rankingnya atau muncul rankingnya. Untuk memunculkan ranking yang lain caranya sama, kita tarik terusnya ke bawah. Maka ranknya akan muncul secara otomatis. Kita bisa dilihat di sini nilai 326 adalah nilai terbesar yang ada di sini. Dia masuk ranking pertama, kemudian ranking kedua yaitu 315 dan seterusnya. Baik, demikian penjelasan tentang 4 fungsi rumus pada Microsoft Excel yang dapat saya jelaskan. Untuk fungsi yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sumastro, NPM 224069. Tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai rumus sum, average, if, dan rank. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus upper, proper, dan cara mencari nilai maksimal dan minimal. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan rumus proper dan upper. Dilihat data ini, nama-nama siswanya masih belum rapi. Artinya, ada yang huruf kecil, ada yang huruf kapital. Maka kita akan merapikannya dengan rumus. Caranya cukup gampang. Kita masukkan rumusnya di sini pada sel ini yang sudah kita warnai. Caranya yaitu ketikkan sama dengan pilih upper untuk membuat huruf kapital. Lalu kita masukkan
huruf kapital yang akan kita buat atau kita ganti. Di sini saya akan menggantinya pada sel nama, pada nama siswa. Klik nama siswa di sini, kemudian kurung tutup, pilih enter. Maka namanya akan berubah menjadi huruf kapital secara otomatis. Untuk munculkan nama yang lainnya, kita bisa tarik rumusnya atau kita klik 2 kali pada di sini. Maka namanya otomatis, tinggal kita pindahkan saja ke sel berikut ini menggunakan paste value atau paste nilainya saja yang kita pindahkan. Maka namanya sudah berganti. Itu mungkin teman-teman di sini ingin mengubah namanya menjadi huruf kapital saja di bagian depan. Caranya cukup gampang. Kita masukkan sama dengan, kita masukkan fungsi proper untuk membuat huruf kapital di depannya. Kita pilih sel yang akan kita ubah, kita pilih kurung tutup, lalu pilih enter. Kita sudah otomatis berubah. Kembali lagi kita tarik rumusnya ke bawah. Nah, kita copy lagi, kita masukkan di sini menggunakan paste value atau kita menggunakan nilainya saja. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan mencari nilai maksimal dan minimal. Caranya yaitu kita masukkan sama dengan, masukkan fungsi max untuk mencari nilai maksimal atau nilai terbesar yang ada pada nilai di sini. Kita klik maxnya. Untuk numbernya, untuk nomor 1 dan nomor 2 kita blok saja langsung nilai yang ingin kita hitung. Ketikkan kurung tutup, klik enter. Maka nilai maksimal dan nilai terbesar yang ada pada tabel sini otomatis akan muncul. Karena nilai terbesar pada nilai bahasa Indonesia 82, maka yang muncul angka 82. Untuk mencari nilai maksimal pada pelajaran IPS, IPA dan matematika, caranya sama. Kita tinggal, tidak perlu membuat rumusnya lagi, kita tinggal tarik rumusnya di sini. Nah, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Untuk membuat nilai minimalnya, kita bisa menggunakan rumus juga. Caranya kembali ketikkan sama dengan, lalu pilih nilai min untuk menjumlahkan nilai minimalnya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 nya kita blok saja di sini. Masukkan kurung tutup, klik enter, dan nilainya akan muncul secara otomatis. Untuk memunculkan nilai matematika IPS dan IPS, kita tinggal tarik rumusnya di sini. Nah, maka nilainya akan muncul secara otomatis. Baik, demikian penjelasan tentang beberapa fungsi rumus pada Microsoft Excel yang dapat saya jelaskan. Sekian penjelasan dari kami terkait tentang cara pembuatan halaman dan data isi di Microsoft Word dan penjelasan tentang penggunaan rumus fungsi pada Microsoft Excel. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata kami akhiri dengan para Santi.